Karnaval Pocong Gede Ampiang Maulid Loram Kudus 2025. Baik, kita lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Terlihat di sini ada arak-arakan, ada yang joget juga, dan pocongnya sangat gede banget gitu ya, sangat tinggi, nyaris kena kabel ya. Wah, ada semacam noda-noda di kain kafan yang besarnya itu, seperti yang sudah agak lama gitu ya dikubur. Pocongnya ini loncat-loncat seperti itu ya, sambil diiringi musik-musik sound horeg begitu ya. Ini acara Maulid Nabi. Terlihat di sana banyak sekali orang-orang yang berkerumun, berjoget. Memadukan antara sound horeg begitu ya. Nah, ini pocongnya kemudian digotong gitu ya. Ini sangat panjang dan besar. Ada semacam asap-asap begitu ya, untuk menambah aura-aura mistis mungkin. Entah apa ini. Baik. Di sini banyak sekali penontonnya yang berkerumun. Pocongnya kemudian jatuh gitu ya. Baik ya, wah, mungkin ini ada semacam panitia begitu ya. Ada panitia, kemudian ada artis-artisnya yang mungkin menari di sana dengan pakaian seragam, pakai bondu begitu ya. Baik. Nah, di sini pocongnya digotong. Baik, kita lihat lebih dahulu ya ikhwah, kemudian nanti kita akan reaksi bersama. Baik, masih bernuansa pocong, kain kafan besar, karena jenazahnya itu ya, jenazah replikanya pun juga besar. Dan kalau misalkan kita melihat ini ketika nanti diacungkan lagi atau ditinggikan lagi, ini nyaris kena kabel ya, wah. Artinya di sini dikhawatirkan kena aliran listrik gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat sahabat ya? Kena kabel ya, wah. Ini kena kabel. Harus berhati-hati ya. Ini kena kabel, kalau putus ya bisa bahaya. Nah, ini agak ini juga ya, agak rame gitu ya. Baik, sahabat Asik Ngaji, yang pertama harus diketahui terlebih dahulu, kami membuat video reaksi ini tidak berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan iri ataupun dengki, tidak ya, sama sekali tidak. Justru kami membuat video reaksi semacam ini timbul dan datang dari hati yang betul tulus, ikhlas, dan berangkat dari cinta kasih kepada saudara-saudari kita yang dengan ada arak-arakan pocong seperti itu. Begini ya ikhwah, kami di sini setidaknya mungkin meluruskan terkait kejadian yang semacam ini. Mohon maaf, yang namanya ya pocong ataupun bisa dikatakan apalah gitu ya, ini kan semacam replika jenazah kemudian dibungkus dengan kain. Dan perlu kita ketahui bahwasanya keadaan dan kondisi yang seperti ini juga yang kemudian nanti akhir sebelum kita dimakamkan ya ikhwah. Jadi ini adalah pakaian terakhir kita. Jadi sebelum kita dikuburkan, pakaiannya seperti ini, persis dengan apa yang kemudian ini menjadikan arak-arak. Maka tentu kami di sini mengingatkan bahwa jangan sampai ini kan kain kafan kemudian dibungkus seperti ini tadi, bahkan kain kafannya ini diikat juga ya ikhwah, semacam asli begitu ya. Nah, jangan sampai yang kemudian ini acaranya Maulid Nabi diisi dengan hal yang seperti ini. Karena yang namanya pocong atau replika jenazah yang dibungkus kain kafan itu
tidak ada hubungannya dengan maulid Nabi. Maka ini harus diwaspadai dan harus hati-hati. Kafan ini atau kain kafan adalah pakaian yang bernilai, pakaian yang justru umat Islam semuanya akan mengenakan ini. Jadi ini merupakan pakaian terakhir yang baik. Bahkan kata Nabi SAW, kain kafan ini adalah pakaian yang terbaik saat kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Maka secara otomatis ini merupakan syariat Allah, syariat Nabi SAW, yang kemudian tidak pas kalau misalkan dibuatkan arak-arakan. Sekali lagi, karena ini adalah syariat. Bahkan ada perintahnya dari Nabi SAW agar kita mati untuk dikain kafani. Berarti yang namanya syariat, perintah Nabi, anjuran Nabi tidak boleh untuk dijadikan bahan candaan. Apalagi kalau misalkan ini kain kafan diikut sertakan joget-joget begitu ya. Pocong seperti ini diikut sertakan untuk menghibur halayak manusia. Padahal sekali lagi yang namanya jenazah kemudian dibalut dengan kain kafan itu agar menghadirkan hati kita supaya kita ingat akan kematian. Karena awal akhir kita akan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Otomatis kalau misalkan kain kafan replika jenazah dan dibungkus dengan kain kafan ini dipakai untuk dijadikan bahan hiburan, arak-arakan, maka kesakralannya itu hilang. Bahkan mohon maaf, wahai saudaraku di sana, sekali lagi kami membuat video reaksi ini berdasarkan sayang dan cinta kami kepada saudara-saudari kita di sana. Jangan sampai syariat Nabi ini yang penuh akan makna. Bahkan Nabi SAW itu wafatnya dipakaikan kain kafan. Sekali lagi, ini adalah syariat, tidak boleh kemudian untuk dipakai canda-candaan, bahkan dijadikan arak-arakan. Islam itu tidak kemudian membatasi kreasi, tetapi kita harus tahu juga bahwa kreasi itu kalau misalkan menyinggung syariat Islam atau menyinggung pokok-pokok terhadap dinul Islam, maka itu lebih baik ditinggalkan. Selagi tidak menyinggung, selagi kemudian jauh akan madaratnya, maka insya Allah di sana kita berkreasi diperbolehkan. Kalau misalkan sudah menyinggung syariat, bahkan nanti madaratnya besar, maka hemat kami itu lebih layak untuk ditinggalkan. Nah, maka semoga ini bisa menjadi catatan, menjadi masukan untuk kita semua, bahwa syariat Islam tidak boleh kemudian dijadikan canda-candaan. Karena sekali lagi, momentum maulid Nabi tidak ada hubungannya dengan kain kafan. Apalagi kalau misalkan dijadikan ajang untuk hiburan, ajang untuk ketawa-ketawaan, dan sebagainya. Jadi hilanglah nilai ingatan kita bahwa kita awal akhir juga akan seperti itu. Di kain kafani, kemudian kita akan dikuburkan. Maka pilihlah kreasi-kreasi yang tidak menyinggung syariat. Pilihlah kreasi-kreasi yang tidak akan menjadikan madarat untuk kita semua. Alhamdulillah, sekali lagi, mohon maaf, bukan kami memberikan reaksi ini dalam rangka benci atau dengki. Tidak, sekali lagi tidak. Tapi kami memberikan reaksi ini agar kita sama-sama watawassaw bil haqqi watawassaw bis shawr. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.